Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan yang istimewa, bulan Rosario di bulan Oktober ini. Semoga kami penuh sukacita menjalani hidup di bulan Oktober ini dengan berdevosi khusus kepada Bunda Maria melalui doa-doa kami, terlebih lagi doa Rosario. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 19 ayat 17 sampai 27. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap kutulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid-muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, pada hari ini kami membuat edisi khusus memasuki bulan Rosario Bunda Maria, bulan Oktober ini. Kebetulan di tempat ini hadir Pak Sutri, Joni Lianto, dan Sandra, atau dikenal Ibu Sandra. Nah, Bapak Joni, saya gembira, saya senang karena tempat ini bagi saya sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa menjadi tempat untuk beribadah,
berdoa, merenungkan sabda Tuhan, dan bahkan banyak umat yang tertolong di tempat ini yang Bapak Joni, Ibu Sandra upayakan dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, Santo Yosef. Nah, saya mau tanya, Bapak Joni, kira-kira khasana atau kekayaan tradisi gereja yang menurut Bapak Joni itu istimewa sehingga Bapak Joni mau membuat tempat khusus untuk berdoa di tempat ini. Apa khasana yang istimewa dari gereja? Apa kekayaan iman, tradisi iman gereja yang Bapak Joni rasakan dan itu membuat senang, bangga menjadi orang Katolik? Baik, Pastor, terima kasih. Jadi sebagai seorang umat Katolik, kami sebenarnya harus bangga dengan tradisi di dalam gereja Katolik, di mana kami menghormati para orang-orang kudus, ya, di mana banyak sekali orang-orang kudus di dalam tradisi Katolik yang patut kita hargai Dan teladani dan begitu. teladani juga, ya. Contohnya seperti Santo Fransiskus Assisi, Ya. Santa Magdalena, ya ta. Terus Santo Petrus, Santo Paulus, Iya. termasuk hari ini kebetulan kita ada di depan patung Santo Yosef, Iya. Bapak keluarga kudus, Ya. di mana mungkin kita patut teladani Santo Yosef sebagai kepala keluarga, sebagai seorang kepala keluarga yang sangat sabar dan sangat bertanggung jawab dalam menghadapi begitu banyak tantangan dan cobaan dalam melindungi Yesus Tuhan kita dan mendampingi Bunda Maria dalam suka duka. Makanya mungkin saat ini kita perlu memberi perhatian khusus untuk Santo Yosef. Pada saat ini kita ada depan patung Santo Yosef, nah kita cobalah berdevosi untuk menghidupkan semangat Santo Yosef, khususnya bagi para bapak-bapak keluarga, di mana kita patut meneladani kesabaran Santo Yosef sebagai seorang kepala keluarga. Kiranya demikian bersama. Terima kasih Pak Joni, luar biasa apa yang Pak Joni hayati sebagai khasana iman gereja Katolik, di mana gereja Katolik menaruh penghormatan khusus kepada para santo dan santa, katakan tadi Santo Fransiskus Assisi, Santa Magdalena, kemudian Santo Petrus, Santo Paulus, dan sekarang Santo Yosef. Tentu juga Santa Perawan Bunda Maria, kan Pak Joni? Nah, mengenai para santo dan santa, dan terutama bagi kita, Bunda Maria, di mana gereja menaruh penghormatan khusus kepada Bunda Maria, bulan ini Oktober, itu kita berdevosi Rosario, doa yang dipersembahkan kepada Allah melalui Bunda Maria. Nah, apa yang istimewa bagi Ibu Sandra mengenai Bunda Maria dalam hal beriman? Iman Bunda Maria yang istimewa yang patut kita teladani, kita contoh dari Bunda Maria menurut Ibu Sandra, kira-kira apa yang istimewa Ibu Sandra? Ya Pastor, terima kasih. Kekayaan iman Santa Perawan Maria adalah saat ia dalam duka cita menemani kehidupan putranya Yesus, mulai saat ia dikandung sampai disalibkan. Penderitaan yang Santa Perawan Maria alami tidak berkesudahan. Itu menjadi inspirasi iman yang sangat indah dan mulia bagi saya untuk saya hidupi setiap hari sebagai ibu, di mana tidak terlepas dengan banyak derita, kegagalan, cobaan. Nah, dari figur Santa Perawan Maria yang benar-benar sempurna sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidupnya,
memberikan saya dorongan untuk selalu berdevosi kepada Bunda Maria, agar saya pun dapat diberikan kekuatan yang sama, ketabahan, dan juga kegembiraan batin saat menghadapi segala duka cita dalam hidup saya. Itu saja, Pastor. Luar biasa Ibu Sandra. Jadi ternyata Ibu Sandra sangat menaruh penghormatan kepada Bunda Maria, terlebih karena kesetiaan, ketabahan Bunda Maria mendampingi putranya Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seperti yang saya katakan pada awal tadi, kita memasuki bulan Rosario Bunda Maria dalam bulan Oktober ini. Berarti gereja menaruh harapan kepada anak-anaknya supaya kita juga berdevosi khusus kepada Bunda Maria. Karena kita percaya, kita yakin lewat Bunda Maria kita dapat memuliakan Tuhan, terutama putranya Yesus Kristus. Per Mariam ad Jesum. Maka seperti yang dikatakan oleh Bapak Joni, Ibu Sandra, orang-orang kudus ini layak dan pantas kita teladani, bahkan kita hormati, khususnya Santo Yosef sebagai bapak keluarga kudus, dan Bunda Maria sebagai bunda daripada Yesus Kristus. Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa-peristiwa ini, bahwasanya kita juga menaruh rasa hormat yang tinggi, khususnya seperti Santo Yosef, ketabahan, kesabaran dalam mendampingi Bunda Maria membesarkan Tuhan Yesus. Dan juga sebagai, ya maksud saya Tuhan Yesus sebagai anak daripada keluarga kudus, anak daripada Santo Yosef dan Bunda Maria. Dan juga Bunda Maria dalam hal kesetiaan ini yang pantas kita teladani. Kesetiaan Bunda Maria tidak hanya pada saat Yesus dieluk-elukan, dipuji-puji dan diikuti oleh banyak orang, tetapi kesetiaan Bunda Maria paling tampak ketika dia ditinggalkan oleh para murid dan dibenci, dimusuhi oleh banyak orang. Bunda Maria luar biasa setia kepada Yesus putranya. Itu mungkin menjadi permenuhan kita. Setia dalam beriman tidak selamanya bahwa saja kita mengalami puji-pujian, sukacita, tetapi terutama saat kita mengalami banyak cobaan, banyak goncangan dalam kehidupan beriman. Dan juga ketabahan mesti menjadi pegangan baik kita untuk terus berjuang dalam hidup beriman. Semoga Bunda Maria, Santo Yosef selalu mendoakan kita dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan kita masing-masing. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga umat Kristiani senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.